Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul quran. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikian pula ada unsur tamu undangan, kemudian dari pewakaf dan keluarga, kemudian para wali santri, termasuk juga para santri yang juga turut hadir pada kesempatan pagi ini. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tema yang akan kita coba bahas bersama, seperti yang sudah nampak di hadapan kita di layar, tema ini diambil dari salah satu bagian dari surat Al-Kahfi. Jadi kita lihat alurnya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, kira-kira 4-5 tahun beliau berdakwah, beliau dapat tekanan yang luar biasa. Dan tekanan itu tentu membuat seseorang bisa jadi goyah. Tekanan hidup, ya, apalagi tekanannya bentuknya intimidasi. Tidak semua orang kuat menghadapi tekanan yang begitu besar, tekanan yang begitu berat. Makanya kenapa sekarang ini kita dapati banyak media memberitakan orang-orang dari bukan hanya umat Islam, tapi juga dari luar umat Islam yang kagum dengan keteguhan warga di Gaza. Karena mereka lihat ini keteguhan yang luar biasa. Tekanan dan ujiannya beratnya luar biasa. Hampir semua keluarga kehilangan anggota keluarganya. Ada yang suami kehilangan istri, ada orang tua yang kehilangan anak, ada anak yang kehilangan orang tua, ada anak yang kehilangan kakak atau adiknya. Yang itu semua bisa terjadi kapanpun. Dan ceritanya sebagian itu mengharukan dan membuat kita meneteskan air mata. Bisa dibayangkan, ada yang pergi keluar. Jadi ceritanya sang bapak ini mau membelikan makanan untuk anaknya. Pergi keluar, sepulang-pulang rumahnya sudah hancur luluh lantak diserang oleh teroris. Ya. Tentu sekarang kita jadi belajar, belajar dapat pengalaman berharga. Dulu sering dikampanyekan teroris itu dengan ciri-ciri tertentu. Ternyata kalau sekarang tuh kita tahu teroris itu wajahnya Amerika atau model-model Amerika, kemudian parfumnya Paris dan Perancis, kemudian bajunya berdasi, pakai jas, pakai jaket tertentu, dan nggak ada jenggotnya sama sekali. Kalau yang perempuannya nggak berjilbab sama sekali. Kita baru tahu ternyata teroris itu ya seperti itu. Dan dunia dikenalkan bahwa teroris sesungguhnya yang penampilannya seperti itu. Nah, orang bertanya-tanya, gimana kok orang bisa kuat seperti itu? Termasuk beberapa anak yang ketika diwawancarai, mereka bukan tampil karena persiapan diberi naskah, kemudian disuruh, nggak ada yang tersisa. Dia cuma mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Semua kita mungkin pernah belajar, kalau kita ditimpa musibah, kita mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kuat nggak kita mengatakan itu pada saat kita betul-betul dapat ujian yang sangat berat? Kan persoalannya itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita belajar dari Al-Kahfi ini. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, ujian yang sangat berat. Dan beliau kemudian dapat hiburannya dengan surat Al-Kahfi. Beliau diberi surat Al-Kahfi yang ternyata kemudian itu menjadi arahan untuk langkah selanjutnya. Nah, kita jadi belajar bagaimana kadang-kadang arahan dari Allah SWT bisa wujudnya dalam bentuk surat seperti ini.
Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran dari itu. Nah, kemudian ini yang pertama dari sisi sirah nabawiyahnya. Dari sisi sirah bahwa surat Al-Kahfi itu turun ketika ujian dan cobaan beratnya luar biasa. Dan harus diingat, tidak semua orang bisa teguh, bisa kuat dalam semua kondisi. Hatta orang-orang yang sangat beriman, yang dianggap imannya kuat pun tidak bisa menjamin. Bayangkan ketika Allah SWT menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi di zaman Rasul SAW punya benteng-benteng yang besar, yang kuat, yang kokoh. Sekaligus juga ini saran dan doa. Kalau sarannya, kalau Bapak Ibu sekalian berangkat umrah, kalau bisa umrahnya itu kunjungannya ke tempat-tempat sejarah. Tempat-tempat sejarah yang kita bisa belajar sirah nabawiyah. Jangan justru fokusnya ke tempat yang tidak bersejarah dan seandainya nggak berkunjung pun nggak apa-apa gitu. Kan karena di Madinah itu ada dua model, ada tempat bersejarah dan ada tempat yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan sejarah sama sekali dan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ya misalnya dulu jamaah haji, jamaah umroh sering kalau pas ke Madinah ingin ke Medan Magnet, ya. Al-Mantiqatul Baydha. Orang bertanya-tanya ngapain ke situ? Itu jadi mengherankan jalannya tuh jalannya kalau kita naik kendaraan jalannya nanjak, kemudian posisi kendaraan dihentikan rem, kemudian gasnya diposisikan 0 netral ya. Lalu kemudian nanti secara perlahan-lahan busnya bergerak. Dan bergerak lama-kelamaan kecepatannya bisa di atas 60 km per jam. Ini katanya ini keajaiban. Senang lihat yang begitu. Tapi tempat bentengnya orang Yahudi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan mereka, nggak dikunjungi. Atau tempat-tempat lain yang bersejarah. Nah, saya ingin kembali ke kisah sejarahnya. Pada saat itu, Nabi SAW berhadapan dengan orang Yahudi yang bentengnya tebalnya luar biasa. Dan nggak tanggung-tanggung. Kalau kita lihat begini, kalau Bapak Ibu saya lihat ini kolom-kolom ini kan tebal. Tapi kelemahannya apa? Ini batu bata. Jadi kalau mau dihancurkan ini, bisa lihat nanti di balik itu batu bata. Kalau bentengnya Yahudi enggak, tebalnya sudah lebih tebal dari kolom-kolom ini dan batu gunung. Lebih kuat mana, Pak? Batu bata dengan batu gunung. Artinya batu gunung yang betul-betul batu asli. Kuatnya luar biasa. Ketimbang batu bata. Karena batu bata mudah hancur. Ya, sudah tebalnya lebih tebal dari kolom-kolom yang ada di sebelah kanan dan kiri Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat itu lihat Rasul SAW dengan para sahabat sampai mengatakan, "Ma dhanantum ayyakhruju." Kalian tidak mengira bahwa mereka bisa keluar dari benteng itu. Ini kepada siapa? Rasul SAW, yang kedua pada para sahabat. Allah nyatakan kalian mengira bahwa orang Yahudi tidak mungkin dikeluarkan dari benteng tersebut. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka mengira benteng mereka tidak akan bisa ditembus, tidak akan bisa dikalahkan, tidak akan bisa dihancurkan, sampai oleh Allah pun tidak bisa. Lihat bahasa kurang ajarnya. Artinya mereka sudah terbiasa ngenyek Allah SWT itu sejak dulu. Mereka bilang bukan cuma kaum muslimin yang nggak bisa nembus benteng ini, Tuhan pun nggak bisa. Bentuk perilaku seperti ini apakah berulang? Iya. Ketika setelah selesai bikin kapal Titanic, pembuatnya bilang Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Apa nggak bisa? Dan alhamdulillah langsung kontan, langsung ditenggelamkan, ya. Supaya orang juga belajar dari itu. Nah, jadi itu pentingnya bagaimana kita mengambil ibrah. Dan di surat Al-Kahfi ini kisah yang Allah sampaikan kepada kita banyak. Tapi di ayat 13 ini mukaddimahnya,
Allah SWT berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami akan kisahkan kepada kalian, kami akan kisahkan kepadamu naba'ahum bil haqq. Kisah berita tentang mereka dengan benar. Jadi bukan kisah yang tidak benar. Nah, di antara kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Ini yang akan menjadi tema utama kita. Dimulai dari ayat berapa? Mulai dari ayat 60 sampai ayat 82. Kita tidak akan paksakan harus selesai semuanya, tetapi kita akan coba lihat bahasan yang ada di ayat ini, tetapi fokus utama kita pada tema yang ada di layar ini. Jelas ada Qur'annya, tapi juga ada adabnya. Kita belajar adab dari siapa? Dari para nabi dan rasul. Sumbernya mana? Dari Quran atau dari hadis? Kita belajar bagaimana adab yang berhubungan dengan ilmu, karena kita di sebuah lembaga pendidikan dan kita sekarang berada di sebuah majelis ilmu yang kampusnya pun juga kampus yang kampus yang basisnya keilmuan. Nah, kita akan coba lihat bagian per bagian dan kita akan coba ambil hanya beberapa ibrah atau hanya beberapa tadabbur yang fokusnya pada menuntut ilmu. Itu fokus utamanya. Yang lain kita akan coba abaikan, meskipun kadang-kadang pada banyak bagian penting untuk diangkat. Dimulai dari firman Allah SWT di ayat ke-60. Allah SWT berfirman, "Wa idh qala Musa li fatah." Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam kepada li fatahu, kepada fata artinya pemuda. Fata di sini yang dimaksud, dan nanti kita bisa lihat pada lanjutan kisahnya, ya, yang dimaksud adalah pembantunya. Maka kemudian salah satu tadaburnya dari sini kita belajar dari ayat ini, bolehnya punya pembantu. Kemudian, tapi ada lanjutannya, yang keduanya, bahasa yang digunakan bahasa yang sopan. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang merendahkan derajatnya. Fata itu artinya pemuda. Dan itu tidak sama sekali menunjukkan sedikit pun unsur untuk merendahkan yang bersangkutan. Nili fatahu. Nah, tapi sebagian ada yang langsung menyebutkan bahwa yang dimaksud di situ adalah murid. Nah, jadi bisa saja orang kemudian belajar tapi sekaligus berkhidmat. Nah, ini bahasanya di sini. Jadi bisa kita berada pada posisi saya murid, saya santri, tapi saya juga sebagai orang yang ingin berkhidmat kepada sang kiai, pada ustadz atau ustadzah, tergantung dari jenis kelaminnya. Maka bisa dua-duanya. Dan tradisi seperti ini di kalangan para ulama sudah ada sejak dulu. Tentu ada batas-batas di mana kadang-kadang ada yang ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan sampai kebablasan, dan yang tafrid artinya justru kebalikannya. Kalau istilahnya ekstrim itu ada dua, eka dan eki. Eka itu ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Biasanya ada yang eka dan eki, yang banyak eko mungkin ya. Nah, mungkin ada Pak Eko atau Mas Eko. Kalau yang eka ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Dua-duanya sama-sama ekstrim dan sama-sama tercela. Nah, berkhidmat kepada guru itu bagian dari adab yang diajarkan. Apa bentuknya? Bisa macam-macam. Kadang-kadang hanya cuma sekedar bawakan tasnya. Ya, bawakan tasnya, bawakan barangnya. Misalnya ketika akan masuk ke dalam ruangan, dihantarkan atau dibawakan barangnya sampai ke tempat beliau akan duduk. Kalau mejanya belum disiapkan, ya disiapkan. Kalau mejanya belum rapih, dirapihkan. Kalau ada kotoran, dibersihkan. Ini hal-hal yang bisa dilakukan dalam aktivitas berkhidmat pada guru. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada muridnya ini, qala Musa li fatahu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? La abrahu, saya tidak akan berhenti. Artinya apa? Saya akan terus melakukan perjalanan hatta ablugha
majma'al bahraini au amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti dalam apa? Berhenti untuk melakukan thalabul ilmi. Nah, ini ada pelajaran penting juga bagi kita, bahwa Nabi Musa alaihissalam ini kan nabi dan rasul yang merupakan nabi pilihan, rasul pilihan. Bayangkan dari semua nabi dan rasul, kalau kita mau urutkan, ada nabi jumlahnya sangat banyak, kemudian mengerucut ada rasul. Dari sekian banyak rasul, ada rasul yang diabadikan dalam Al-Quran, ada 25. Kemudian ada rasul yang termasuk ulul azmi, yang jumlahnya cuma 5. Rasul yang jumlahnya cuma 5 tadi, ulul azmi, Nabi Musa termasuk dalamnya. Bayangkan, rasul sudah semulia Nabi Musa alaihissalam, beliau tetap mau belajar. Pelajarannya untuk kita, untuk Bapak Ibu sekalian, kita yang bukan nabi, bukan rasul, apalagi rasul ulul azmi, itu sudah pasti bukan. Tentu kita lebih layak untuk belajar ketimbang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan nggak usah belajar, dia kan terima wahyu. Tapi beliau memberikan teladan kepada kita. Beliau sudah Rasul ulul azmi saja belajar. Masuk kita yang bukan Nabi, bukan Rasul nggak belajar. Dan coba lihat tekadnya. Nah, ini juga yang namanya belajar itu perlu punya tekad. Kalau tekadnya rendah, atau diistilahkan dengan namanya himmah dalam bahasa Arab. Himmah itu artinya tekad, kemauan, kesungguhan. Kalau himmahnya rendah, himmah yang rendah itu namanya himmah dani'ah. Lawannya himmah aliyah. Himmah yang tinggi, tekad yang tinggi. Ya, kalau orang punya tekad yang tinggi, maka dia akan lebih siap melakukan perjalanan sampai sejauh apapun. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, la abrahu, saya tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, artinya akan terus melakukan perjalanan sampai apa? Sampai tiba di sebuah tempat pertemuan dua lautan, atau au amdiya hukuba, atau saya akan melakukan perjalanan hukuban. Dalam bahasa Arab itu hukbatun, itu artinya rentang waktu atau masa tertentu. Bisa yang dimaksud adalah per 10 tahun, atau bisa juga lebih dari itu, per 8 tahun, windu, per 10 tahun, atau bahkan kalau itu usianya panjang bisa abad. Ya. Bapak Ibu sekalian tentu hafal surat An-Naba ya. Di surat An-Naba juga kan menggunakan istilah yang akar katanya sama. Di inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ahqab berarti apa? Jamak dari hukub, itu berapa lama? Pokoknya itu artinya untuk menunjukkan saking lamanya, ya berjuta-juta abad. Itu juta abad itu gimana cara ngitungnya? Pokoknya maksudnya lama sekali. Kalau di jahanam ahqaba. Kalau ini hukuba, lebih sedikit. Karena sudah pasti belajarnya dan hidup di dunianya pasti lebih pendek, nggak akan lama seperti di akhirat. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan itu, beliau menyebutkan dua lokasi yang jadi tempat tujuannya, atau yang kedua waktunya. Nggak akan berhenti. Pokoknya saya akan terus belajar sampai kapan? Sampai saya tiba di tempat tujuan yang dituju, sampai ketemu guru di mana saya bisa belajar, atau yang kedua, saya akan tetap menempuh perjalanan sampai ketemu. Dan saat itu jangan dibayangkan seperti kita sekarang. Jangankan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad SAW, nyari orang bisa susahnya luar biasa. Apalagi di zaman Nabi Musa yang jauh sebelum itu. Sekarang kalau kita nyari orang dan nggak menggunakan alat, sekarang kita dibantu ada aplikasi, ada perangkat yang membantu kita untuk mencari lokasi tempat. Jadi mudah. Jadi kita tahu, oh ini kira-kira nanti sampai sana, nyampe lah kira-kira sekian jam. Kan begitu. Nah kalau belum ada alatnya, bisa ngukur nggak? Nggak bisa. Apalagi tempatnya tahu persis di sebelah mana, ya nggak tahu. Ya pokoknya kira-kira di sana dulu. Kira-kira di sebelah mana? Ya pokoknya di sana lah. Nanti kalau orangnya bergeser, ya cari lagi. Ya pokoknya sampai ketemu. Pelajaran yang lain, tadabbur yang lain dari ayat ini, kita belajar bahwa ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Kita yang belajar,
Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, mau belajar kepada Khidir alaihissalam. Nabi Musa yang berangkat. Padahal ini lihat seorang nabi, rasul, ulul azmi, orang yang mulia. Kalau dilihat lebih mulia Nabi Musa daripada Khidir. Ini rasul ulul azmi. Tapi Nabi Musa mau belajar. Pelajaran berikutnya dari ayat ini juga kita belajar bahwa yang namanya belajar itu jangan sekali-kali punya sifat takabur. Merasa bahwa yang menjadi guru kita itu lebih mudah atau kedudukannya lebih rendah. Masa saya belajar sama Ustadz Rizky? Ustadz Rizky kan senior saya. Nah, itu sudah menjadi penyakit. Kalau sampai muncul statement itu, sikap itu, susah mendapatkan ilmu. Kata para ulama, ilmu itu ibarat air. Air itu tidak mungkin bergerak ke tempat yang tinggi. Air akan bergerak ke tempat yang rendah. Maka kalau mencari ilmu, yang harus dimiliki bukan merasa tinggi atau takabur, tapi merasa rendah, yaitu tawadhu. Karena air nggak mungkin bergerak ke tempat yang tinggi. Kalau dia ketemu tempat yang tinggi, balik lagi. Dia nggak bisa menjangkau. Maka yang bisa hanya cuma bisa turun. Dia kan selalu cari tempat yang lebih rendah. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, caranya ya cari sifat itu dalam diri kita, tanamkan sehingga kita lebih mudah untuk menerima ilmu. Ya, ini poinnya. Jadi berapa lamanya au amdi hukubah. Nah, pelajaran yang lain juga kita dapatkan dari ayat ini bahwa namanya menuntut ilmu itu jangan merasa bisa ditempuh dalam waktu singkat. Itu proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta berapa? 17. Nah, itu namanya proklamasi kalau itu bisa dalam waktu dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kalau belajar, jangan berpikir bahwa belajar itu bisa ditempuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bahwa kita harus belajar seefisien mungkin, pasti. Ya. Kita mengatur waktu, ya. Tapi jangan dibayangkan bahwa kalau begitu sudah selesai, lalu sudah semua. Enggak. Kalau tadi misalnya anak-anak kita sudah menerima ijazah, terus apa sudah selesai? Oh, belum. Ini cuma baru selesai satu tahap dan masih ada tahap berikutnya dan tahapannya masih panjang. Dan ini sekaligus titip kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ditanamkan bahwa perjalanan menuntut ilmu ini masih panjang. Kalau tadi alhamdulillah sudah ada yang sekian dan sekian, ya betul. Tapi itu baru tahapan yang kalau kita lihat masih jauh sekali. Perjalanannya jauhnya luar biasa. Dan kalau anak sudah ditanamkan sejak awal bahwa perjalanannya masih jauh, masih panjang, agar punya persiapan. Karena kalau merasa sudah dan tinggal sedikit lagi, ya bisa jadi nafasnya sudah habis untuk persiapan yang pendek. Sementara kita masih menempuh perjalanan yang sangat panjang. Apalagi anak-anak kita dengan usia yang Allah berikan, ya mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan punya kesempatan untuk banyak meraih kebaikan, baik itu belajar maupun mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya. Ya, saya kebayang misalnya, kan kita boleh ya, kalau kita sebagai seorang muslimah, boleh kita berdoa, minta kepada Allah untuk supaya diberikan usia yang panjang dan amal yang baik. Kan dalam hadisnya begitu. Orang yang baik adalah mantola umurhu. Ini yang manusia yang baik adalah yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Baik itu amalnya dengan semua yang Allah titipkan pada kita. Tentu kalau ada yang bisa baik juga sekaligus postur tubuhnya, raut wajahnya, kemudian tetap enggak keriput-keriput, ya itu kalau bisa begitu ya alhamdulillah. Nabi itu termasuk yang langka. Kan seperti sahabat Abu Zaid Al-Ansari. Abu Zaid Al-Ansari itu orang yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, berikanlah paras yang ganteng pada yang bersangkutan dan kekalkan gantengnya. Itu langkah yang didoakan begitu. Ternyata apa? Abu Zaid Al-Ansari rahimahullah ta'ala, Allah berikan usia yang mengatakan 120 tahun. Bayangkan usia 100 nggak ada keriput itu.
nggak ada keriput di wajahnya. Ya, gantengnya itu sampai usia 100 tahun. Jadi manusia langka. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu tanya, ya itu kan didoakan Nabi SAW. Kalau kita gimana? Ada. Syekh Abdul Razak Al-Abbad mengatakan kalau Bapak Ibu sekalian kepingin juga ganteng dalam waktu yang lama, kata beliau menggunakan hadis naddarallahu mro'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan memberikan wajah yang berseri-seri, wajah yang cerah bagi orang yang mempelajari hadis, menghafal hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis, dan menyampaikannya kepada orang lain. Didoakan apa? Wajahnya cerah. Kata Syekh Abdul Razak, kalau ingin tetap ganteng, ya belajar hadis. Imam Sufyan juga mengatakan, banyak sekali orang-orang yang ahli hadis di kalangan para ulama, ganteng-ganteng dan wajahnya berseri. Ya, kembali ke sini ya, jadi nggak usah mikirkan ganteng dan nanti malah gagal fokus nih. Berikutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma, maka ketika balagha, keduanya tiba, majma'a bainihima, pertemuan dua lautan, nasiyahu tahuma, keduanya lupa dengan ikan yang sudah didapatkan dan sudah dibawa. Fattakhadha sabilahu, ya, lalu ikan itu melompat mencari jalannya fil bahri saraba. Jadi ikannya lalu kemudian balik nyari jalannya ke laut. Nah, di dalam ayat ini kita dapatkan pelajaran bahwa Nabi dan Rasul juga bisa lupa sebagai manusia, tapi lupa bukan terhadap syariat. Ya, kalau orang lupa itu bawaan dan sifat manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa al-insan dinamakan dengan manusia itu dinamakan dengan insan linisyanihi, karena sifat nisyannya, karena sifat lupanya. Jadi kalau kita lupa itu wajar, normal. Yang nggak normal kalau terlalu banyak yang dilupa. Dikit-dikit lupa, nah itu juga sudah mulai nggak normal. Ya. Jadi misalnya, kalau anaknya cuma 5 terus sampai lupa anaknya berapa, Pak? Anaknya? Pengen ngitung segala deh. Kok bisa lupa anaknya? Terus yang nomor 3 namanya siapa ya? Kalau sampai lupa nama anaknya, nah ini nggak wajar. Nah ini nggak normal. Kalau lupa pada hal-hal tertentu yang itu sesekali terjadi, misalnya tadi lupa nyimpen kunci mobil di mana ya? Nah, itu bisa. Tapi kalau setiap hari lupa, nah itu yang harus diperbaiki cara hidupnya. Nah, beberapa ulama kita itu ada yang lupanya pada hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi pada hal yang berhubungan ibadah dan ilmu nggak lupa. Ada beberapa ulama yang kuat sekali hafalannya, tapi kalau sudah urusan uang lupa. Kalau kita, sebagian kita ini kebalik, kalau uang insya Allah nggak lupa. Uang yang di dompet itu ada berapa, itu masih ingat. Ada uang ratusan yang warna merah itu sekian, warna birunya itu masih ingat. Tapi kalau ditanya hadis, lupa. Ditanya ayat, lupa. Ditanya tadabbur ayat, lupa juga. Nah, kita, sebagian kita yang kebalikannya beberapa ulama. Ya, beberapa ulama karena apa? Karena perhatian mereka terhadap ilmu. Nah, itu jadi satu hal yang lumrah dan biasa. Dan kemudian dalam hadis ini, dalam ayat ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwa perjalanan yang jauh yang ditempuh seseorang membuat seseorang menyiapkan bekal, dan itu disyariatkan. Itu menyiapkan bekal yang diperlukan. Sekaligus juga ketika disebutkan nasiyahu tahuma, berarti makanannya Nabi Musa alaihissalam dengan muridnya itu sama. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam. Makanannya nggak dibedakan dengan muridnya. Kemudian kita masuk ke ayat 63. Allah SWT berfirman di ayat 63, falamma jawaza, ketika keduanya telah melewati, artinya telah melakukan perjalanan yang jauh.
Qala li fatahu, kemudian dia mengatakan kepada muridnya, atina ghoda'ana, tolong bawa kemari makanan kita. Laqad lakina min safarina hadza nasaba, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Di sini ada pelajaran yang berharga yang juga kita dapatkan, bahwa seseorang itu boleh menceritakan kondisi yang dialami bukan dalam rangka mengeluh. Tapi ketika di sela-sela istirahat kita kemudian duduk, sebentar saya tak rebahan dulu ya, ini agak pegel ya. Nih, kita sudah melakukan perjalanan yang jauh. Itu menceritakan itu bukan dalam rangka mengeluh dengan kondisi yang ada, tapi sedang menceritakan kondisi yang dihadapi. Nah, seharian sejak pagi sampai sore atau sampai malam beraktivitas. Sebentar saya rebahan dulu sebentar ya, atau meluruskan punggung. Nah, nanti kira-kira 5 atau 10 menit kita lanjut kembali. Nah, menceritakan situasi seperti itu bukan dalam rangka mengeluh dengan kondisi yang ada. Karena beda antara mengeluh dengan menceritakan kondisi. Kan mengeluh mengeluh itu bedanya, satu bedanya begini. Sekarang ini biar sama ya dengan Bapak Ibu sekalian. Ini kan kotaknya sama ya, isinya sama kan ya, nggak beda dengan yang Bapak Ibu sekalian terima. Nah, ketika kita terima, terus kemudian lalu kita nyampaikan, duh, sejak pagi tadi belum sarapan ya. Sambil ngobrol, terus kemudian, maaf ya, saya sambil mengkonsumsi. Nah, cerita belum sarapan itu bagian dari menceritakan kondisi yang menjadi pengantar untuk menyampaikan bahwa saya ingin sambil ngobrol menikmati hidangan yang ada. Atau sejak awal saya belum sempat minum, mohon izin saya tak minum dulu ya. Nah, itu bagian dari menceritakan kondisi. Beda dengan kalau mengeluh. Begitu dilihat begini, ini snacknya kok cuma 3 ya? Ya, kok cuma 3? Ini kan porsinya, aduh ini porsi anak-anak lagi nih. Nah, ini kan mengeluh dengan keberatan dengan apa yang diterima. Porsinya, jumlahnya, ya. Terus airnya juga, aduh kok begini nih. Ya saya nggak cukup kalau segini. Yang cukup untuk saya 2 atau 3 seperti ini. Ini bagian dari, nah ini beda dengan kondisi tadi ketika kita menceritakan mau minum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, salah satu akhlak yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan orang, apalagi orang yang belum banyak kita kenal, kita kadang-kadang mengedepankan atau mempraktekkan salah satu akhlak yang namanya taghaful. Taghaful itu tulisannya ta, ghain, alif, fa, dan lam. Taghaful itu artinya nggak peduli, masa bodoh, cuek, atau pura-pura nggak tahu, dan nggak memperhatikan, ya mengabaikan sesuatu yang tidak perlu diberikan perhatian dan porsi yang besar untuk hal tersebut. Misalnya gini, sebetulnya kalau mau jujur, air segini itu tuh sebenarnya kurang. Tapi ya kurang dikit nggak apa-apa lah, udah gitu aja. Terus ya sudah, nggak mengeluh dan nggak menyampaikan keberatan karena cuma dikasih air yang segini. Saya biasanya yang 600 ml, ini cuma, aduh ini sedikit lagi, nggak sampai setengahnya. Nah, taghaful ini dalam kehidupan sehari-hari kalau kita praktekkan, ini bisa menjadi salah satu sarana mendekatkan kita dengan orang lain. Karena apa? Hubungan kita menjadi lebih terjaga karena kita kadang-kadang mengabaikan. Kita nggak peduli lagi dengan orang lain. Kadang-kadang bersikap kurang ini, kurang itu. Biarlah, kurang dikit. Sebab apa? Sebab kalau mau dilihat, banyak sekali yang kita dapati dari orang lain terhadap kita, sebetulnya masih ada sisi-sisi kekurangan. Sama juga dengan kalau kita memberikan pelayanan atau melakukan sesuatu kepada orang lain, juga sangat mungkin ada kekurangan. Kalau tidak dikedepankan cara seperti itu, maka yang kita dapati, kita akan pertama kecewa, bahkan bisa sampai stres. Yang kedua, banyak menuntut. Ini kurang ini. Apa-apa kurang. Padahal di waktu yang sama juga dia ketika melakukan itu kepada orang lain juga
belum tentu bisa sesempurna yang diharapkan. Kalau kita bertamu pada orang lain, ke rumah orang lain, pada saat kita bertamu, kan bisa serba nggak pas kalau mengandalkan yang ideal. Pas bertamu, kemudian yang disuguhi teh hangat. Maksud tuan rumahnya menghormati, udah menyiapkan air hangat, kemudian tehnya pun teh yang bukan produksi perusahaan pendukung penjajah Israel. Ya, dia sudah melakukan kampanye boikotnya tuh sudah jelas ini. Mereknya bukan merek yang tehnya bukan teh yang mendukung penjajah, atau kopinya bukan kopi perusahaan pendukung penjajah Israel. Nah, dia sudah siapkan air hangatnya, sudah disodorkan. Tapi yang namanya tuan rumah bisa jadi nggak tahu kalau tamunya ini punya penyakit karena sudah manis, ya maksudnya tubuhnya yang manis ya, bukan wajahnya, ya tubuhnya. Jadi tubuhnya sudah manis, jadi nggak perlu teh manis. Ya. Nah, bisa jadi keberatan dan malah justru ini bertanya, ini nyinggung saya apa gimana nih? Udah tahu saya punya penyakit gula, ya, saya ini kan manis, ya. Malah dikasih yang manis. Ya harusnya dikasih yang nggak manis. Nah, ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain pada kita dengan kekurangan-kekurangan yang ada, kita bersikap untuk memaklumi hal tersebut. Nah, kemudian di ayat 63 itu juga kita dapati bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menunjuk muridnya, sekaligus juga yang membantu berkhidmat pada beliau dalam safar, jadi dipilih murid yang cerdas. Jadi qali fatahu atina qada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi dia langsung paham. Kita ini udah capek, tolong disiapkan makan siang kita. Nah, kita makan sama-sama qada kita. Nah, kalau anak yang cerdas, tentu penjelasannya tidak perlu panjang-panjang. Kalau yang kurang cerdas, apalagi yang sangat tidak cerdas, ya pertanyaannya bisa banyak. Ini makan siangnya mau kapan? Padahal udah disampaikan minta sekarang. Ya sekarang. Nah, terus nanti ini tanya tentang disajikan pakai piring apa pakai mangkok? Atau pakai, terus sambalnya, nanya sambal, nanya ini, nanya itu, panjang sekali. Kalau yang cerdas, dia langsung tahu, oh iya, guru saya ini orangnya nggak suka pedas. Nah, itu cerdas. Sehingga begitu menyodorkan makanan, nggak mungkin disodorkan makanan yang pedas. Apalagi sudah makanannya pedas, ditambah disediakan lombok untuk pelengkap rasa pedasnya tadi. Nah, ini namanya yang cerdas. Kemudian lanjutannya di ayat ke-64, 63. Qala aro'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nah, di ayat ke-63 Nabi Musa mengatakan ketika di ayat 62 diminta untuk mengambilkan makanan, di ayat ke-63 muridnya jawab, qala aro'aita. Muridnya mengatakan, tahukah Anda, id awaina ila sakhrah, ketika kita sedang berteduh di balik batu yang besar, fa inni nasitul hud, saya lupa dengan ikannya. Kan biasa orang bawa barang, lalu setelah mau berangkat, iya sebenarnya lupa di mana ya, oh ketinggalan di tempat waktu kita singgah tadi. Dan itu satu hal yang lumrah, bisa terjadi kapan? Minggu yang lalu mungkin sebagian tahu ya, ada beberapa ustadz yang datang ke Jogja. Ada yang juga sama kejadiannya, begitu singgah di satu tempat, terus sudah jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga harus paham, murid juga bisa lupa, dan yang benda, barang, sesuatu yang dilupa oleh murid kita bisa macam-macam. Nah, kemudian sampaikan wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, dan tidak ada yang melupakan saya untuk menceritakannya kecuali
setan. Jadi artinya setan yang membuatnya lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Artinya ikannya lepas. Kemudian pada lanjutan ayatnya, qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa mengatakan itulah yang kita cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Kembali ke ini juga jadi pelajaran bagi kita kalau kita berada pada posisi sebagai orang tua kepada anak-anak, tidak bisa ketika kita mengajarkan kepada anak kita mengatakan saya sudah bilang sama anak. Terus lalu selesai. Di sini fungsi kontrol itu berlaku. Ini pentingnya kita kontrol. Ketika kita sampaikan, nggak otomatis anak. Kita bilang nanti sore kita berangkat ya. Nanti tolong siapkan pakaiannya. Apa cukup bilang begitu? Nggak cukup. Pada usia-usia tertentu sudah cukup. Tapi pada usia yang lain, apalagi anak-anak di usia semakin belia, bisa jadi kadang-kadang yang seperti itu masih perlu dikontrol. Begitu mau berangkat, tanya lagi. Gimana sudah? Pakaiannya sudah dimasukkan? Oh iya, belum. Padahal tadi sudah disampaikan. Nah di situ tidak perlu kemudian kita juga terlalu emosi. Kan sudah diberitahu. Apalagi kalau diteruskan, telingamu di mana? Ya anaknya bilang ya di sini Pak. Mau di mana lagi? Maksud telinganya jalan-jalan. Ya nggak usah diteruskan dengan pertengkaran yang terlalu panjang. Ya sudah. Ya emang namanya anak kadang-kadang mendengar kurang perhatian. Apalagi kita dapati anak kita ternyata punya karakter yang berbeda dengan kita. Ada anak yang visual. Terus ada anak yang kalau pasangannya visual apa? Apa? Ya, kalau kan visual itu artinya ada anak yang kalau melihat sesuatu, membaca lebih cepat menangkap materi ketimbang anak yang dia mengandalkan pendengaran. Namanya apa nih? Apa? Auditori. Ya, jadi dia mengandalkan yang didengar. Ada anak itu yang kalau yang auditori bisa jadi pada saat kita omongi matanya kemana-mana, tapi telinganya mendengar. Ibu jangan tersinggung pada saat bicara. Ini nggak memperhatikan ya, nggak menghormati sekali. Padahal dia sebenarnya membuka telinganya dan disampaikan apa saja dia dengar dan dia bisa merekam semuanya. Cuma karena memang tipenya auditori. Kalau yang visual diperhatikan. Gimana Bu? Gimana Bi? Umi tadi bilang apa? Begitu ada lihat, dia perhatikan. Ini namanya visual. Tapi kalau yang auditori, ibunya ngomong apa, abinya uminya ngomong apa, ya bisanya ambil lihat aja. Tapi ini dengar. Kalau ibu nggak paham, lihat ini anak nggak jaga adab nih. Bisa jadi dia nggak ke situ. Tapi ternyata dia mendengar semua. Dulu ketika saya belum belajar pembagian seperti itu, saya sempat tersinggung dengan salah seorang santri. Apa nggak bikin marah gitu? Pas kita lagi belajar, santri itu lihatnya ke atap gitu. Kita yang lain tuh memperhatikan, kemudian mencatat. Dia enggak. Dia tuh lihatnya ke samping. Terus kadang-kadang lihat. Tapi pas begitu ditanya, suruh ngulang, dia bisa ngulang semuanya. Oh, ini ternyata ini telinganya yang mendengar semuanya. Tapi dia enggak perhatikan. Dan dulu ketika saya kuliah di Madinah, ada teman dari Cina, satu kelas. Kebetulan satu kamar juga. Jadi kami di Madinah tuh ada kamarnya macam-macam. Ada yang satu kamar tuh berenam. Karena kamarnya agak besar, ada yang satu kamar cuma bertiga. Dan masing-masing punya ranjang, punya lemari, punya meja belajar, dan seterusnya. Nah, saya waktu ketika lihat teman dari Cina ini kok kayak kurang memperhatikan deh. Jadi kadang-kadang kalau pas pelajaran tuh dia kadang tangannya atau kemudian matanya itu nggak memperhatikan pelajaran. Tapi kalau pas ujian selalu mumtaz. Kalau ujian tuh nggak pernah nilainya makbul itu 50 sampai 60 ya. Terus kemudian jayyid itu nggak? Jayyid dan itu antara 80 sampai 90. Dia biasanya di atas 90.
Dan kalau kita lihat caranya belajar tuh ya itu kayak aneh deh. Kadang-kadang kurang memperhatikan, sesekali lihat ke depan, tapi sekali lihat yang lain, kemudian dan nggak mencatat. Tapi luar biasanya dia yang disampaikan oleh dosen tuh semuanya tuh langsung terekam ya. Nah yang payah itu seperti kita ini, bukan dua-duanya, ngelihat pun nggak hafal-hafal, dengar pun nggak, udah ngelihat, udah mendengar, mencatat, nggak masuk itu. Maksudnya itu lama sekali maksudnya masuk tapi lama. Udah masuknya lama, keluarnya cepet lagi. Artinya menghafalnya susah, masukkannya ke dalam memori susah, terus kemudian baru tunggu seminggu, 2 minggu, udah lupa. Nah ini perlu kerja keras, murojaahnya luar biasa. Nah, kembali ke sini. Jadi ini pentingnya orang tua juga mengontrol. Jadi tidak bisa mengandalkan bahwa yang penting kan saya sudah sampaikan. Oh enggak, iya betul, menyampaikan itu penting. Dan kita tidak mengatakan itu tidak penting. Tapi jangan dibayangkan bahwa ketika saya sudah sampaikan sekali, lalu sudah. Ustadz juga gak bisa mengatakan saya sudah sampaikan kemarin. Iya, terus kalau sudah sampaikan kemarin, apa sudah menjamin bahwa yang disampaikan kemarin itu pasti dicerna oleh semua anak? Nggak bisa. Nggak bisa gitu, karena bisa jadi ada yang pada saat itu nggak memperhatikan, ada di ruangan, bahkan ada di depannya, tapi pikirannya ke alam lain. Nah kemudian fawajada abdam min ibadina, kemudian keduanya mendapati salah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang hamba kami, maksudnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khidir. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan rahmat kepada yang bersangkutan dari sisi kami, dari sisi Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ini yang lalu kemudian dikenal di kalangan di kalangan para pembelajar, ada 2 jenis ilmu. Min ladunna ilma, maka kemudian ada namanya ilmu laduni. Lalu yang kedua ada ilmu muktasab, ilmu yang didapatkan dengan proses belajar. Nah kalau kita ini, kita jangan berharap model yang pertama tadi. Maksudnya kita nunggu ilmu laduni aja lah, nunggu kapan itu bisa tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam ingatan kita dan langsung terekam kuat. Nggak perlu belajar, ya cukup duduk-duduk. Ya. Kalau perlu leyeh-leyeh, rebahan, langsung tiba-tiba dapat ilmu, langsung pintar. Ya. Nah, di umat Nabi Muhammad SAW ini, kita dapati semua ulama, mereka orang-orang yang belajarnya dengan ilmu muktasab tadi. Silakan cari nama imam-imam, apakah ada imam yang ilmunya begitu luas, dapatnya tuh tiba-tiba. Jadi ceritanya sedang tidur, bangun-bangun langsung pintar. Jadi ahli tafsir, langsung ahli hadis, kemudian juga pakar di bidang fikih dan sejarah Islam. Itu cuma tidur semalam, bangun-bangun langsung pintar. Nah yang begitu jangan berharapnya. Artinya kita minta kepada Allah supaya diberikan ilmu pasti, tapi nggak ada ceritanya ulama yang jadi ulama besar dengan proses seperti itu. Nah kemudian kalau sudah bisa dipahami seperti itu, berarti proses berikutnya gimana caranya kita ini belajar. Karena yang didapatkan adalah dengan proses muktasab tadi, belajar. Nah di antara cara untuk mendapatkan itu yang kita kedepankan adalah pertama ada namanya adab. Yang kedua, proses dan tahapan belajarnya harus ditempuh dengan cara yang benar. Kata Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim, ada orang belajar tapi salah proses belajarnya, cara belajarnya. Jadi bukan ilmu yang salah, tapi cara belajarnya yang salah. Maka kadang-kadang bisa jadi dalam waktu yang lama tapi ada bagian-bagian yang sebetulnya tidak perlu dipelajari. Maka kemudian ada yang namanya kurikulum mubadir. Bahkan di kalangan para penghafal Quran. 2 pekan yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang syekh yang beliau dulu pengajar di Ma'had Al-Haram, di Masjid Nabawi. Jadi pengajar di Masjid Nabawi. Kalau bicara kepakaran dan kedalaman ilmunya, ya beberapa level di atasnya jauh. Meskipun usianya masih muda, ya. Artinya kalau dari sisi usia
usianya masih muda, masih di bawah 50. Ya, tapi kalau ilmunya di atas saya beberapa level. Nah, ketika ngobrol, terus saya cerita, Syekh, di Indonesia itu ada orang ngapal Quran sampai hafal nomor surat, nomor ayat, nomor baris, dan nomor halamannya. Terus beliau tanya, apa? Nomor baris, nomor halaman. Terus beliau tanya, untuk apa ngapalin itu? Untuk apa ngapalin nomor baris dan nomor halaman? Kata beliau, mana taj? Mayah taj? Nggak perlu. Ngapain ngapal nomor baris, nomor halaman? Lalu cetakan itu kan baru sekarang itu. Kalau untuk kemudian tampil, iya, kelihatan wah. Tapi diperlukan nggak untuk ilmu? Nggak diperlukan. Nah, itu contoh menghafal yang karena tidak dibimbing, akhirnya menghafal yang sesuatu yang sebetulnya nggak perlu. Lebih baik kemampuan menghafalnya dialihkan untuk menghafal yang lain. Kalau menghafal Qur'annya, iya. Menghafal sampai mutqinnya, iya. Tapi untuk apa menghafal sampai nomor baris dan nomor halaman? Kalau nomor baris cetakan yang baru, kan cetakannya juga baru ya. Adi baru muncul berapa tahun ini. Cetakan yang dimaksud untuk dihafal baris dan halamannya. Dulu para ulama ada nggak yang begitu? Nggak ada. Karena yang penting itu adalah menghafal Qur'annya, dan kata beliau, justru yang lebih penting adalah bisa nggak anak itu menghafal kata-kata tertentu yang terdapat dalam Al-Quran, dan itu dia latih. Dan ternyata itu jadi kelemahannya. Beberapa anak yang menghafal sampai jumlah nomor baris dan nomor halamannya, ternyata ketika ditanya dengan beberapa kosakata tertentu dalam Al-Quran, nggak bisa dan lambat. Misalnya, tolong sebutkan di Quran, Aqsa itu disebutkan berapa kali dan di surat apa saja. Beberapa anak nggak bisa. Dia bisa tapi lambat. Dia perlu. Nah, itu lebih penting dihafal, lebih penting dikuasai ketimbang baris dan halaman. Maka belajar juga perlu proses yang benar. Nah, kemudian yang terakhir yang kami sampaikan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Ini di sini Nabi Musa sebagai seorang nabi dan rasul yang mulia sangat beradab pada gurunya. Lihat kalimat yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam di sini, beliau mengatakan hal attabi'uka. Kalau bahasa kita kira-kira ngapunten. Ya. Ananya sewu, boleh nggak saya mengikuti Anda supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada Anda. Di sini luar biasa. Kita dapatkan adab bagaimana kita memulai belajar. Dimulai dari bertanya, boleh nggak? Kenapa ini diperlukan? Karena kadang-kadang bisa jadi kita saking semangatnya itu mengabaikan kondisi guru kita. Dan ada sebagian yang belajar, dia nggak peduli gurunya mau capek, mau ngantuk, mau pegel, pokoknya saya punya himmah aliyah untuk menuntut ilmu. Iya. Situ yang sedang dan baru datang, kemudian masih semangat. Ini kita sudah sejak tadi subuh, sekarang sudah pegel, kemudian baru datang, udah tanya macam-macam, minta ini dan itu, kan kasihan. Nah, maka perlu dipertimbangkan juga ketika beliau sedang capek, sedang sakit, sedang letih, sedang dalam kondisi tertentu nggak bisa. Tidak hanya mengandalkan semangat yang kita miliki. Kan nggak bisa kita mengatakan bahwa guru juga harus semangat 24 jam. Ya nggak bisa, manusia juga. Beliau juga manusia normal seperti kita. Ya beliau juga kadang-kadang capek, beliau juga kadang letih, beliau juga kadang ngantuk. Beliau ya intinya sama seperti kita juga. Nah, kemudian selain menyampaikan, minta izin. Nah, ini juga bagian dari minta izin. Boleh nggak saya belajar? Ya, boleh nggak saya belajar? Dan kita dapati beberapa ulama dulu ada yang model belajarnya begitu. Minta izin untuk belajar ini, belajar itu. Kita dapati ada orang yang belajar kepada Imam Ahmad. Datang dari tempat yang sangat jauh. Bayangkan, datang dari Andalus. Hanya Andalus itu kan, kalau kita lihat benua Afrika, yang paling utara, terus nyebrang ke utaranya. Itu Andalus. Sementara yang didatangi Imam Ahmad di mana? Di Baghdad. Kebayang jauhnya. Dan itu pakai kendaraan di zaman itu. Apa yang terjadi?
Ketika sampai di Baghdad, Imam Ahmad pas kebetulan dapat sanksi tidak boleh ngajar oleh penguasa. Supaya kita juga tahu ya. Ya, beberapa imam, dan kita ketahui imam yang 4 itu pernah berhadapan dengan penguasa dan mendapatkan bentuk-bentuk penyiksaan yang beragam. Imam Ahmad termasuk yang paling fenomenal karena beliau disiksanya dengan sangat sadis dan biadab. Ya. Dan imam-imam yang lain juga sama, imam yang lain juga pernah dipenjara. Nah, tapi Imam Ahmad bentuk penyiksaannya diantara yang sadis itu diajak debat, terus kalau kemudian lawan debatnya kalah dipukuli Imam Ahmad sampai pingsan. Setelah itu disiram pakai air supaya bangun lagi, diskusi lagi. Antum bisa kebayang ya itu gimana ceritanya diskusi? Kalau misalnya gini, saya diskusi dengan satu tapi beliau berada pada posisi sebagai tawanan. Ya. Pas begitu saya debat dan kalah, saya ngajak teman-teman, ayo hantemi. Sampai pingsan, begitu pingsan disiram, ya, supaya bangun lagi. Saya debat lagi. Kan kebayang orang baru pingsan terus bangun, disiram gitu, terus ayo diajak debat lagi. Ini kalau orang nggak betul-betul kuat luar biasa nih. Terus kemudian rantai yang mengikatnya, rantainya bukan cuma mengikat tangan, kaki, tapi rantainya itu mengikat tubuh, dan beratnya rantai lebih berat dari tubuhnya. Nah, ini yang dialami oleh Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad saat itu pernah, ya, bentuk siksanya macam-macam. Salah satu di antaranya adalah nggak boleh ngajar. Nggak boleh ngajar. Ya, jadi kebayang beliau sebagai imam, sebagai ulama, nggak boleh ngajar. Apa yang dilakukan? Muridnya yang datang ini karena dari jauh, kan kasihan sekali. Udah ketemu, nggak boleh. Akhirnya apa yang dilakukan? Kata Imam Ahmad gini, tiap pagi ke sini atau malam, malam hari, terus kemudian datang, lalu ngatakan gini, al-ajru ya imam, al-ajru ya imam. Kalau bahasa kita ya, den, paringan den, ya. Seperti orang minta-minta itu, paringan den, ya. Terus datang, orang itu datang seakan-akan seperti peminta-minta, datang ke tempatnya Imam Ahmad, ke rumahnya Imam Ahmad. Nanti Imam Ahmad keluar. Nah, keluar tuh dikasih apa? Ngasih hadis. Dibacakan hadis, disampaikan, terus pulang. Jadi orang yang melihat seakan-akan mengira ini peminta-minta yang datang, terus Imam Ahmad kasih, setelah itu orangnya pergi. Terus lalu kan bisa setelah menerima tuh terima kasih, matur nuwun, ya, matur sembah nuwun, kemudian pamit. Besoknya begitu lagi. Dan itu bertahan sangat lama sekali sampai akhirnya Imam Ahmad diizinkan ngajar di majelisnya, kembali di kursinya. Begitu beliau ngajar, lalu beliau tunjukkan, beliau panggil muridnya tadi yang dari Andalus, lalu beliau bilang, ini yang namanya thalibul ilmi yang sesungguhnya. Dengan sabarnya luar biasa, tiap hari cuma datang dan untuk hanya mendapatkan satu hadis, dan itu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya ternyata muridnya ini yang jadi salah seorang ulama penerus ilmunya Imam Ahmad. Nah, kembali ke sini, jadi minta izin itu penting. Ya, minta izin kepada guru kita, karena bisa jadi beliau mungkin tidak berkenan, atau berkenan tapi pada waktu tertentu yang mungkin belum tentu cocok waktunya dengan kita. Beliau bisanya kapan? Saya dulu tahun 2001, 2002, juga 2003. Waktu itu belum berumah tangga. Ada beberapa orang yang datang dan minta, Ustaz, saya bisa belajar nggak? Saya ingin belajar sama Ustaz. Saya bilang ini ada di majelis ini, tapi saya ingin belajar khusus mustalah hadis yang nggak ada di majelis-majelis yang ada. Saya bilang ada, tapi bisa nggak datang ke sini setengah 11 malam? Dia bilang bisa. Ya udah, kita belajar setengah 11 sampai jam 11 malam. Tiap malam begitu. Jadi yang bersangkutan siap datang ke rumah setengah 11 sampai jam 11 malam. Dan akhirnya bisa menyelesaikan satu buku. Ya, datang ke Purwodiningrat dan tiap malam begitu. Karena saya bilang saya punya waktunya tinggal jam segitu. Ya kalau mau silakan, kalau enggak ya maaf gak bisa karena nggak ada pilihan waktu lain. Nah, dengan terpaksa memberikan waktu itu dan alhamdulillah yang bersangkutan mau. Nah, ini bagian dari contoh yang kita dapatkan dari para ulama dulu. Ulama dulu juga diminta waktunya dan kemudian beliau meluangkan sesuai dengan yang tersedia.
Kalau Imam Malik kan pernah belajar kepada gurunya, Imam Az-Zuhri. Beliau cari waktu itu sampai cari waktu yang kira-kira murid yang lain nggak datang. Misalnya pas Idul Fitri atau Idul Adha, pas sholat Id, habis selesai sholat, beliau pulang, beliau perhatikan gurunya sendirian, nggak ada yang belajar. Lalu diikuti sampai ke rumahnya dan minta izin. Begitu sampai di rumahnya, ada pembantunya bilang, saya minta izin, boleh nggak saya belajar pada Imam Zuhri? Lalu pembantunya tanya kepada Imam Zuhri, ini ada murid Anda yang namanya Malik, mau belajar. Oh ya boleh, silakan. Dipersilakan masuk. Imam Zuhri bilang, sepertinya kamu belum pulang ke rumahnya, karena kelihatan dari lapangan ada tempat sholat, lalu langsung ke rumah Imam Zuhri. Imam Malik, iya, saya belum, memang belum. Berarti belum makan ini? Belum. Kata Imam Malik, saya kesini bukan untuk cari makan, saya kesini untuk cari ilmu. Nah ini juga bagian yang penting juga, bahwa ini fokus ke ilmu. Terus lalu dibacakan. Apa yang dilakukan? Lalu kata Imam Malik, kata Imam Zuhri, kalau itu saya bacakan. Ternyata luar biasa, Imam Zuhri ketika menyebutkan hadis, Imam Malik sudah siap dengan alat tulisnya. Ini juga penting untuk kita miliki dan jadi kebiasaan kita. Kemana-mana tuh kita punya alat untuk mencatat ilmu. Sekali juga menjadi kebiasaan yang perlu kita bentuk dalam budaya pribadi kita, terbiasa mencatat. Ya. Karena salah satu kelemahan sebagian kita itu adalah malas mencatat. Kecuali kalau tadi, kita ini seperti Imam Bukhari, cukup mendengar gini langsung hafal semua. Kalau seperti Imam Bukhari nggak usah nyatat, ngabisin kertas sih. Yang pakai kertas saja ngecek hafalannya sama Imam. Tulisannya dicek sama hafalannya Imam Bukhari. Ya kan ngabisin kertas itu. Nggak usah pakai dicatat, karena sudah langsung masuk dalam ingatannya. Nah, Imam Malik ketika disampaikan begitu, gurunya membacakan, lalu Imam Malik nyatat. Sampai 40 hadis kata Imam Zuhri, sudah dulu. Cukup ya. Kamu hafal dulu, nanti belajar lagi. Apa jawaban Imam Malik? Saya sudah hafal. Gimana? Ya sudah. Lalu Imam Zuhri bilang, sini, coba lihat bukunya. Dipegang, saya suruh bacakan, lengkap 40 hadis itu hafal semua. Nah, jadi ini nggak tahu ini tipenya apa, visual, apa auditory, atau gabungan dua-duanya nih. Nyatat, telinganya juga merekam, begitu catatannya diambil langsung hafal semua. Dan 40 hadis nggak tahu. Ini kan luar biasa. Nah, ini contoh-contoh yang tentu bisa memotivasi kita untuk terus belajar, dan termasuk fokus untuk terus belajar itu juga penting. Dan Imam Malik belajar adab dari gurunya Imam Zuhri, dari gurunya Imam Rabi'ah, dan Imam Malik juga alhamdulillah juga menanamkan itu pada murid-muridnya sebagai bagian dari proses belajar, karena adab itu ditanamkan awal sebelum ilmu. Salah satu muridnya Imam Malik itu yang unik adalah, pernah suatu ketika Imam Malik lagi ngajar. Imam Malik lagi ngajar. Murid-muridnya yang hadir ini sedang mengikuti pelajaran, tiba-tiba ada gajah yang lewat. Bayangkan gajahnya. Dan di beberapa tempat itu kan gajah betul-betul binatang langka. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang nyari gajah kan gampang. Gembira luka udah dapat itu, langsung lihat. Artinya kan meskipun nggak ada di pinggir jalan, tapi di Gembira Luka bisa. Nah, begitu ada gajah lewat, murid-murid Imam Malik keluar semua. Cuma satu ini nggak keluar. Muridnya nih yang satu ini nggak mau keluar. Terus ditanya, kamu kok nggak keluar seperti yang lain? Jawabannya, saya jauh-jauh dari Andalusia datang ke sini bukan untuk lihat gajah. Saya ingin lihat Imam Malik. Ngapain lihat gajah itu? Ya, saya datang ke sini untuk lihat Imam Malik, dan saya ingin belajar sama Imam Malik. Kalau cuma lihat gajah, nanti bisa jalan-jalan ke tempat yang lain. Nah, hal-hal seperti itu bagian dari cara kita menanamkan nilai-nilai dan semangat untuk belajar kepada anak-anak kita. Dan kemudian ketika disebutkan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda, ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika orang belajar minta ini dia minta
diajarkan. Di sini kita dapati adab dalam mengajukan pertanyaan, tapi juga sekaligus bahwa murid itu juga ngikuti gurunya. Makanya kita dapati beberapa ulama itu milih pendapat ngikuti gurunya. Baik itu pilihan pendapat dalam bidang yang berhubungan dengan akidah, fikih, akhlak, bahkan termasuk juga sejarah dan yang lainnya, dipengaruhi oleh gurunya. Karena dia belajar dari gurunya dan bisa jadi mendapatkan ulasan lebih lengkap daripada dapat dari guru yang lain. Itu sebabnya supaya wawasannya semakin luas perlu banyak guru. Gurunya jangan dibatasi. Nah, tentu kalau di anak-anak kita di lembaga pendidikan sudah diatur secara khusus, tapi kalau kita sebagai orang tua, kita bisa punya kesempatan mengakses guru dari banyak sumber. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa kan kalimatnya ala antu alimani mimma ulinta rusda, itu artinya kita ingin mendapatkan ilmu yang ilmu itu menjadi jalan kebaikan, jadi rusda, menjadi sebagai petunjuk. Maka kita usahakan sebisa mungkin kita minta kepada guru kita agar diajarkan apa yang bisa menjadi kebaikan untuk kita. Sekaligus juga belajar dari sini, kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa haknya guru atas muridnya adalah diikuti dan diteladani. Jadi guru sebagai qudwah atau uswahnya. Nah ini yang paling akhir dari tadabbur ayat ini adalah ketika disebutkan ala antu alimani mimma ulinta rusda, bahwa saya tidak minta untuk menjadikan saya sama dengan ilmu yang Anda miliki. Tidak lebih dari itu. Artinya ala antu alimani, agar engkau mengajarkan kepadaku mimma ulimta, dari apa yang telah diajarkan kepada. Jadi artinya apa? Paling maksimal, ya pokoknya apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda, wahai sang guru, tolong ajarkan kepada saya. Nggak menuntut lebih dari itu. Karena apa? Karena bisa jadi setelah melalui proses belajar yang panjang, seorang guru melihat bahwa yang maslahat untuk kita yang ini dan itu, bukan yang lain. Nah ini ulasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa tadabbur dari ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Kahfi. Tadi dimulai dari ayat 60 dan ditutup sampai dengan ayat 66. Kalau dilengkapi sampai ayat 67, ada adab yang lain, itu sabar. Ya, karena belajar itu pasti membutuhkan kesabaran. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan, dan mohon maaf dengan semua keterbatasan. Dan sejak awal tadi kita menyampaikan tidak menggunakan istilah ini kupas tuntas, karena memang sudah diperkirakan tidak tuntas, dan kupasnya juga nggak bisa tuntas, bisa karena bukan waktunya, tapi yang menyampaikan ilmunya memang nggak tuntas, ya ilmunya nggak mendalam, ya makanya ulasannya nggak tuntas, ya sehingga kita atau saya pribadi termasuk yang menghindari menggunakan istilah kupas tuntas, ya karena tidak tuntas. Faktor utamanya bukan waktu, meskipun nanti kadang-kadang ya berhubung waktu yang terbatas. Sebenarnya bukan itu, karena ilmunya yang nyampaikan yang terbatas, ya. Masalah utamanya itu. Nah, kemudian keterbatasan-keterbatasan itu satu hal yang lumrah dan biasa pada manusia, tapi kita ingin memaksimalkan yang memungkinkan dan disyariatkan. Nah, sebagai ini bagian dari sisi sambutannya, bahwa kita ini sudah saatnya berpikir gimana caranya usia biologis kita yang cuma sebentar, 60-70 tahun, tapi usia amal soleh kita bisa sampai beberapa kali lipat dari usia biologis kita. Ya kalau bisa sampai 100 tahun, 200 tahun, kenapa tidak? Nah, gimana caranya? Nah, di antara caranya adalah dengan kita melihat peluang-peluang yang pahalanya bisa mengalir dalam jumlah yang sangat banyak.
ada sekian banyak amal yang peluang pahalanya bisa mengalir dengan sangat banyak, yang biasanya diistilahkan dengan nama wakaf. Dan dalam hadis disebutkan bahwa para sahabat tuh, setiap kali mereka punya kesempatan untuk berwakaf, maka mereka akan berwakaf. Tidak ada satupun di antara mereka yang punya kesempatan berwakaf, lalu mereka tidak berwakaf. Nah, saya ingin sampaikan begini, kalau ada peluang dan ajakan wakaf, jangan dibayangkan dalam benak kita bahwa wakaf itu selalu bernilai besar, dengan nilai yang sangat tinggi atau mahalnya luar biasa. Nggak selalu begitu. Karena kalau dengan cara seperti itu akan menutup peluang yang punya kemampuan terbatas. Kalau misalnya sekarang gini, ini ada ajakan wakaf nilainya 2, sekian miliar. Wah, boro-boro 2,5 miliar. Saya jual semua aset di rumah dengan semua barang yang ada, ya mungkin setengahnya aja nggak nyampe. Terus apa lagi gue dijual? Kan nggak ada. Nah, bukan begitu cara berpikirnya. Bisa jadi cara berpikirnya adalah kita menjadikan wakaf itu sebagai habit, sebagai budaya yang melekat dalam kehidupan kita dan menjadi sebuah gerakan. Gimana caranya? Jadi kita berusaha untuk setiap hari punya program wakaf. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap 2 hari. Kalau nggak bisa tiap 2 hari, tiap 3 hari atau tiap pekan. Besarannya berapa? Kalau kita ini nggak mampu yang besar, kita pakai besaran yang paling kecil. Yaitu apa? Cari uang yang seandainya uang itu hilang, kita nggak akan cari. Sekarang misalnya tadi di antara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang berangkat ke sini, terus perasaan tadi saya bawa uang ada 5.000 tuh, tapi kok nggak ada deh. Itu ada nggak yang cari tuh? Terus keluar dari ruangan ini, terus naik motor, nyisir, terus dia nyari 5.000-nya tadi. Sebagian besar kita nggak begitu. Kalau 5.000 ya, kalau 5 juta mungkin ya. Tapi kalau 5.000 itu nggak sepadan dengan bensinnya untuk sampai ke tempat ini, terus nyari di pinggir jalan, dan kemudian peluang untuk sudah hilang uang itu juga sangat besar. Apalagi kalau pecahannya lebih kecil lagi, 500 rupiah, lebih nggak dicari lagi. Tadi itu perasaan ada uang 500 deh. Sudah nggak ada. Sudah nggak nyari gitu. Ya sudah di situ. Bisa sesederhana itu wakaf tuh. Artinya apa? Artinya ya saya tak wakaf, tapi besarnya berapa? Ya saya wakafnya 2.000. Ya besok 3.000, lusa 1.000, tulat 4.000, tubin 5.000. Paham ya tulat deh? Ya kan, besok, lusa, tulat, tubin, begitu ya istilahnya ya. Betul begitu ya? Ya, nggak barangkali saya salah mengucapkan deh. Atau nggak, saya lihat pada bengong gitu dengan kata tulat dan tubin deh. Atau baru tahu istilahnya gitu. Jadi kan 1 hari sesudah hari ini kan besok, 2 hari lusa, 3 hari tulat, 4 hari tubin. Itu istilah yang dikenal. Nanti kalau mau cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia dibuka lah. Bukan nanti buka, atau sampai sekarang nanti buka aplikasinya tulat itu untuk istilah itu. Jadi artinya bisa jadi kemarin kita cuma 1.000, hari ini 2.000, besok 1.000 lagi, lusa 3.000, tulat 5.000, tubin 1.000 lagi. Jadi bisa jadi kita nggak jelas jumlahnya, tapi yang jelas itu adalah selalu wakafnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi gerakan wakaf itu tidak harus dengan nilai yang besar baru bisa terwujud. Saya mampunya cuma segitu, gimana? Ya sudah. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha kan cara dermanya kan berbeda. Yang satu mengumpulkan dulu banyak baru dibagikan, yang satu pokoknya ada sedikit langsung disalurkan. Yang bagus mana? Dua-duanya bagus. Yang bagus, nggak bagus kan yang nggak berinfak atau yang nggak wakaf. Kalau ada yang modelnya cara yang pertama ya boleh, cara kedua boleh. Kalau saya tuh tipenya kalau sudah banyak tuh jadi berat. Ya udah dikit-dikit aja. Ada wakafkan, ada lagi wakafkan lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya jadi banyak. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau saya dikit tuh rasanya gimana gitu. Saya tak sekalian aja nanti kumpulkan. Kalau sudah terkumpul 1 bulan baru disalurkan. Ya bagus juga. Artinya dulunya bagus, nggak ada yang tidak bagus. Nah itu terkait dengan wakafnya dan peluangnya ada di hadapan kita. Nanti kalau yang membutuhkan posternya nanti tinggal diminta ke
minta di grup aja ya, biar lebih mudah. Karena nanti mungkin kesulitan mencatat juga ini nomor rekeningnya berapa. Ya, saya juga termasuk yang nggak hafal ya, pokoknya nanti lihat sendiri. Dan kalau cuma kalau transfer nggak bisa ya, 3.000 nggak bisa ya. Paling kecil transfer itu berapa? Kalau transfer di bank gitu? Ada yang pernah transfer yang paling kecil sekecil-kecilnya? Bisa nggak 1.000 itu? Nggak bisa. Paling kecil 10.000. Nah ya, ya udah kalau itu ya gimana lagi, kalau memang minimal 10.000 ya 10.000 ya. Ya begitu. Untuk kami dari atas nama yayasan juga menyampaikan jazakumullah khairan pada semua Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu di kesempatan pagi ini. Sekaligus juga mohon maaf kalau dalam menyambut dan mengantarkan Bapak Ibu sekalian mengikuti aktivitas di kesempatan pagi sampai dengan siang ini ada banyak kekurangan. Kami mohon maaf atas nama yayasan, juga atas nama Dewan Syar'i, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, termasuk yang terakhir tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana wakaf menjadi sebuah gerakan, sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang menjadi perilaku kaum muslimin di zaman sekarang. Kalau dulu ada universitas tertua yang sekarang masih ada, Universitas Qarawiyyin di Fes, Maroko, kemudian ada Al-Azhar di Mesir, maka kita lihat juga Harvard University juga mengadopsi konsep wakaf yang ada di umat Islam. Mereka juga mengembangkan konsep wakaf meskipun dengan istilah dan nama yang berbeda. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Ridwan Hamidi LC MPMA yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya.